Halo, selamat hari gini dan bertemu lagi dengan saya Bang Lims. Di kesempatan berbahagia ini, saya pribadi di bulan Ramadan meminta maaf lahir dan batin atas semua mungkin ada hal di postingan saya atau di video YouTube saya ada yang kurang berkenan untuk Anda semua, para guru dan sahabat saya yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal yang penting sekali. Saya ketika kemarin di Bandung itu ada pelantikan DPP Aplindo, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia Jawa Barat, mendapatkan pesan yang minta diviralkan. Sebuah pesan yang minta diviralkan, dan ketika saya membacanya dan yang tertanda di bawahnya itu adalah seseorang yang saya kagumi. Saya yakin dikagumi juga oleh banyak pengusaha-pengusaha cleaning service, kemudian para manajemen, dan pelaku-pelaku, bahkan praktisi-praktisi dunia cleaning service, yaitu dari Bapak Hotman Simanjuntak. Saya tidak tahu apakah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini atau menteri-menteri lain yang terkait ini ditulis benar-benar oleh Bapak Hotman Simanjuntak yang saya hormati dan saya kagumi. Kalau seandainya beliau melihat video saya ini, boleh segera hubungi saya. Nanti mohon barang siapa yang memiliki channel atau jaringan menuju ke beliau untuk menghubungi saya langsung. Saya akan mengadakan tanya jawab seputar hal ini apabila surat ini benar dari beliau, surat terbuka ini benar dari beliau. Kalau seandainya pun surat terbuka ini bukan dari beliau, ya, juga saya mohon konfirmasi di bawah, ya. Anda silakan tulis pendapat-pendapat Anda di bawah, di komen-komen di bawah. Nanti di bawah akan saya tuliskan juga, saya kopikan salinan dari surat ini. Nah, kenapa ini saya angkat? Pertama karena nama beliau, ada nama beliau di sana, ada nama Bapak Hotman Simanjuntak. Yang kedua adalah isi daripada surat-surat ini adalah sebuah keluhan, sebuah kritikan yang paling mendasar yang saat ini terjadi dengan perusahaan-perusahaan facility service. Sehingga hal ini saya tertarik sekali untuk menggalinya, untuk menjabarkannya satu persatu. Maka video ini mungkin akan agak lebih panjang daripada biasanya, tapi mohon kepada Anda untuk tidak di-skip, ya. Bukan karena durasinya, bukan karena durasi YouTube atau AdSense dan lain-lain, tidak, karena saya belum di AdSense, ya. Tapi lebih kepada materi ini penting sekali untuk dipelajari oleh para pengusaha bidang cleaning service dan para facility service. Keluhan kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno atau menteri lain yang terkait. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, restitusi PPh pasal 23 bagi perusahaan baru yang masih rugi, pasar yang tidak terorganisir, dan pandemi COVID-19 membuat kesulitan perusahaan facility service menjadi sangat problematis. Facility service itu tidak hanya cleaning service, ya. Jadi gini, kita ambil contoh ISS, ya. ISS itu awalnya adalah perusahaan security service. Pada perkembangannya, beliau juga menangani office boy, helper, gardening, pest control, parking, yes. Kemudian customer service dan manpower supply yang lainnya. Nah, keseluruhan itu semua dinamakan dengan facility service. Usaha cleaning service dan facility service ini juga tertulis di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jadi dalam undang-undang tersebut dikatakan ada 5 perusahaan yang termasuk alih daya atau outsourcing. Pertama adalah jasa kebersihan, cleaning service. Kedua adalah security service, keamanan. Ketiga adalah transportasi atau driver. Keempat adalah catering.
ya, catering atau makanan. Yang terakhir adalah penggalian minyak lepas pantai. Dan itu tertulisnya adalah alih daya, outsourcing. Padahal, karena saya lebih lama dalam dunia cleaning service itu sebenarnya bukannya outsourcing. Kalau outsourcing itu dia hanya menyerahkan manpower-nya aja. Dia hanya menyerahkan tenaga kerjanya saja, ya. Sedangkan kalau dunia cleaning service, alat kimia mesin, manajemen, pelatihan, orangnya, pencarian orangnya, rekrutmen, semuanya itu ditangani oleh perusahaan yang sama. Sehingga kita namanya adalah kontraktor. Jadi kalau mau menyamakan dunia cleaning service itu mirip kayak kontraktor yang bangun rumah. Kalau Anda bangun rumah, kan udah all in tuh. Termasuk bahan, orangnya, alat-alatnya, dan lain-lain, sampai rumah itu jadi selesai. Maka bagi saya pribadi, cleaning service bukanlah alih daya, bukan outsourcing, tetapi dia lebih lari ke perusahaan kontraktor cleaning service. Yang terhormat Bapak Menteri, kesulitan perusahaan facility service yang sangat problematis seperti di bawah ini perlu Bapak ketahui. Bisnis ini tidak termasuk radar pemerintah. Peraturan-peraturan pemerintah hampir-hampir tidak ada yang mengatur bisnis ini dengan baik dan efektif. Jadi maksudnya beliau itu adalah peraturan-peraturan pemerintah saat ini itu belum benar-benar menjurus kepada kebijakan atau berjalannya sistem perusahaan facility service. Masih terlalu umum, ya. Karena apa? Karena pemerintah tidak mengetahui sistematika berjalannya usaha ini, gitu. Demikian juga dengan peraturan ketenaga kerjaan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang baru akan menambah kesulitan bisnis facility service. Ini pembahasannya cukup berat, jadi harus didampingi dengan segelas kopi. Ada lebih 3.500 perusahaan yang menggeluti perusahaan facility service, mempekerjakan lebih dari 3 sampai dengan 4 juta orang sebagai satpam, ya, cleaner, gardener, office boy, kurir, driver, operator, dan pekerja-pekerjaan lain di front line. Mereka ini adalah kelompok marginal yang tidak bisa atau tidak dapat bekerja di bidang lain yang lebih seksi. Karena keadaan dan latar belakang mereka. Mereka berasal dari kelompok masyarakat akar rumput, grassroots, yang paling rentan. Miskin harta, miskin pengetahuan, miskin keterampilan, dan miskin koneksi. Rata-rata hidup mereka tertekan. Memang benar kalau seandainya kita mengambil teman-teman untuk pekerjaan facility service, kita harus memolesnya lagi. Memolesnya dengan training. Maka saya suka mengatakan kalau seandainya mobil rusak masuknya bengkel. Tapi kalau seandainya manusia, tanda kutip, ya, perlu dibenahi, maka masuknya training. Maka training ini adalah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan, kudu mesti wajib bagi setiap orang yang bergerak dalam bidang facility service. Karena harus disesuaikan. Perusahaan A memiliki SOP A, perusahaan B memiliki SOP B. Maka Anda nggak bisa memakai atau meng-copy paste peraturan dari perusahaan A ke perusahaan Anda. Karena perusahaan A dan perusahaan Anda memiliki orang yang berbeda, medan area tempur yang berbeda, need yang berbeda, dibutuhkan keterampilan pendekatan yang berbeda lagi. Maka setiap perusahaan itu unik. Maka saya menyarankan, kita tidak boleh mengambil SOP, copy paste dari perusahaan lain. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang. Meng-copy paste dari perusahaan lain kepada perusahaan dia. Langsung ajukan aja ke tender. Nanti ketika dilihat penerapannya pasti banyak yang berbeda, pasti banyak yang tidak sesuai. Maka saya juga bicara dengan pemerintah. Kalau pemerintah, ya, menerima, kan kebanyakan ya, ini sebuah kritikan juga, BUMN, pemerintah, ataupun swasta lah yang mengadakan tender, facility service, coba dilihat, Anda lihat SOP-nya, itu pasti 80% itu banyak yang mirip semua.
Kenapa? Karena kebanyakan mereka meng-copy paste dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Maka saran saya adalah setiap lembaga yang ingin mengadakan tender, tolong panggil seorang konsultan mendampingi mereka yang ahli dalam bidangnya, sehingga ya Anda tidak akan kecelek gitu loh. Yang mana profesional, yang mana baru mulai itu kan ketahuan semuanya. Ini pentingnya seorang konsultan di dalam tender. Cuman selama ini karena banyak orang, banyak lembaga yang pengen cepet, yang penting jalan aja, yang dilihat hanya dokumen, semuanya oke, centang, ya udah jalan. Maka jika ada perusahaan facility service yang bersedia mengambil inisiatif untuk melatih dan memanusiakan mereka ini, selayaknya negara memberi apresiasi. Di Singapura dan di beberapa negara lain, perusahaan-perusahaan semacam ini mendapat subsidi dari pemerintah. Bahkan selama pandemi COVID-19, mendapatkan bantuan untuk dapat mempertahankan karyawan-karyawan mereka. Ini benar sekali apa yang tertulis bahwa dunia facility service adalah dunia yang menyerap tenaga kerja paling besar. 75% adalah manusia yang mengerjakan sistemnya. Sedangkan sisanya alat, chemical, dan mesin serta perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Perusahaan besar di bidang ini hanya beberapa. Umumnya perusahaan asing dari Denmark, Prancis, Inggris, Swedia, dan Jepang. Perusahaan lokal yang besar ada beberapa seperti Pangan Sari Utama, Nawakara, dan yang lainnya, tapi tidak mencapai 10. Yang lain relatif ukuran menengah dan kecil-kecil. Saya sendiri sudah 25 tahun di bisnis ini dari total 45 tahun pengalaman kerja. Sebelumnya saya selalu turut merintis perusahaan-perusahaan baru dari awal sebanyak 3 kali di bisnis yang berbeda. Saya adalah pendiri dan mantan CEO perusahaan facility service terbesar di Indonesia selama hampir 20 tahun, maksudnya ISS. Kemudian sempat turut terlibat mendidik, melatih, dan mendorong kemajuan para frontliners sampai 57.000 orang. Di antaranya, ada 6.000 frontliner yang berhasil jadi pengawas, bahkan jadi manajer. Kalau jumlah yang sempat kami latih selama lebih 19 tahun mencapai 500.000 orang, mengingat turnover frontliner yang tinggi, para calon satpam, cleaner, gardener, dan lain-lain harus dilatih terlebih dahulu dan baru bisa start bekerja. Satu-satunya posisi frontliner yang bisa langsung bekerja hanya posisi driver. Itu pun mereka harus dibekali dulu dengan pengetahuan soft skill yang memadai. Ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu hal-hal yang berkenaan dengan keterampilan langsung. Contoh kalau dalam business cleaning service adalah dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, toilet cleaning, ya, dry buffing, kristalisasi, dan lain-lain. Itu hard skill yang berhubungan dengan area langsung di mana kita bekerja langsung. Kalau soft skill dari mulai penampilan, attitude, grooming, ya, service, kemudian communication, dan lain-lain. Maka biaya pelatihan rata-rata 1 bulan harga jual. Jadi karena kita ada pelatihan, dan pelatihan itu adalah pabrik utama dunia facility service, maka menurut beliau biaya pelatihan bisa rata-rata 1 bulan harga jual. Seandainya harga jual seorang cleaning service per orang saat ini mungkin sudah mencapai 5,5, maka biaya pelatihannya juga akan segitu juga. Itu sudah berkurang kan keuntungan perusahaan tersebut. Bahkan untuk satpam lebih karena pelatihan berjenjang. Dalam satpam itu ada garda pratama, garda madya, garda utama, dan lain-lain. Setelah itu baru mereka disiapkan untuk pergi ke front line. Di front line mereka juga harus dipandu, betul, diawasi ya. Dipandu, diawasi, dan dilatih ulang. Namanya refresh training, karena teman-teman grassroots kalau tidak ada pelatihan ulang minimum 6 bulan sekali, maka mereka akan lupa. Terbiasa dengan rutinitas sehari-hari jadi lupa. Kemampuan mereka akan perlahan-lahan menurun. Jadi gini, kalau tidak ada refresh training, tidak ada pelatihan yang terus-menerus dilakukan, maka gradasi kemampuan itu turun per 6 bulan. Ya, bulan pertama 2 sampai dengan 6 turun, nanti pelatihan naik lagi. Nanti ketika nggak ada pelatihan turun lagi. Jadi sebuah perusahaan facility service apabila tidak ada pelatihan, maka otomatis kualitas kerja, kualitas manusianya, kualitas areanya itu pasti akan menurun. Maka dibutuhkan
pelatihan yang terus-menerus. Mereka ini baru bisa bekerja dengan prestasi rata-rata setelah 6 bulan, berproses secara perlahan-lahan. Oke. Setelah pensiun dari perusahaan asing saya, dari ISS maksudnya, dan beberapa teman-teman mendirikan usaha facility service dengan modal yang terbatas, setahu saya beliau setelah dari ISS pindah ke Virtus ya dan lain-lain. Hal ini saya lakukan agar salah satu anak saya kembali dari Australia. Anak saya ini sudah cukup mapan dalam pekerjaan dan rumah tangganya di sana. Setelah lebih 20 tahun studi dan bekerja di sana, beliau atau dia enggan kembali ke Jakarta kalau masih harus kerja sebagai profesional di perusahaan orang lain. Iyalah, ayahnya seorang besar dalam dunia facility service, masa dia harus kerja di perusahaan lagi? Apalagi sudah mapan di luar negeri kan? Dan Anda tahu, gaji seorang profesional di Indonesia ini berapa sih? Tenaga kerja kita yang profesional kebanyakan dipakai di luar. Kenapa? Karena penghargaan negara lain, negara luar terhadap pekerja Indonesia yang profesional jauh lebih tinggi ketimbang negeri kita sendiri. Kalau orang kita kan pengennya harga paling murah, kerja paling cepat, kualitas paling bagus. Lu temuin di mana tuh kayak gituan tuh? Nggak bisa. Kan kata orang Jawa, ono rego, ono rupo, ada harga, ada barang. Akhirnya dia setuju dengan usaha baru kami, dia pulang membawa istri dan anak-anaknya ke Indonesia dan invest di perusahaan baru yang kami dirikan. Saya kurang tahu apakah beliau sedang berbicara soal Virtus dan lain-lain. Ya, setahu saya Pak Hotman ada beberapa usaha yang berhubungan dengan facility service juga. Kami menjalankan bisnis baru ini dengan mengadopsi kunci sukses kami yang lama di perusahaan asing. Kami merekrut, melatih, dan mengurus karyawan dengan baik. Peraturan negara kami jalankan dengan melakukan prudent accounting system. Ya. Operasi dan keuangan diaudit oleh kantor akuntan yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional. Kami daftarkan semua karyawan kami secara benar dan bayar iuran BPJS secara on time. Bayar THR on time. Bayar upah on time. Seragam kerja 2 setel per tahun. Sejak awal kami langsung invoicing online dan bayar PPN 100%. PPH karyawan 100%. Dan kami relakan klien memungut PPH pasal 23 sebesar 2% dari jumlah faktur. Sebelum pandemi COVID-19, perkembangan kami lumayan sampai mencapai karyawan 5.000-an. Dan Anda terbayang berapa penghasilan pajak ya dari perusahaan facility service yang beliau dirikan, yang beliau bina dulu. Sangat besar sekali. Pengalaman kami yang selalu ikut perusahaan baru selalu rugi pada tahun pertama dan tahun kedua. Break even tahun ketiga, tetapi belum bisa menutupi kerugian tahun pertama dan tahun kedua. Demikian halnya dengan perusahaan yang baru kami bangun, tidak bedanya dengan pengalaman sebelumnya. Saya sebagai trainer dan konsultan yang pernah memegang beberapa perusahaan, pernah menghitung, kalau Anda ingin mendirikan perusahaan clean service, Anda akan berjalan cukup smooth, ya, menggapai tangga pertama itu pada 5 tahun pertama. 5 tahun itu adalah angka yang memungkinkan sebuah perusahaan facility service itu stabil. Lalu problematika ekonominya di mana? Begini, jadi setelah beliau menjabarkan semuanya, pengantar, nah ini masalahnya. Yang pertama, karena tahun pertama dan tahun kedua rugi, maka restitusi PPH pasal 23 menjadi masalah. Ya. Restitusi tahun pertama disetujui 60%. Restitusi tahun kedua dan ketiga 31%. Bahkan restitusi tahun keempat hanya 17%. Tahun kelima belum diproses. Tidak ada alasan rasional dari kantor pajak atas keputusan mereka, padahal tahun pertama itu rugi. Ya. Dengan restitusi seperti ini, maka rata-rata pajak perseroan mulai 2016 sampai tahun 2018 menjadi 50%. Dan tahun 2019 naik menjadi 62%. Ini tidak masuk akal, menyakitkan karena menggerus modal kerja secara drastis. Sulit bagi perusahaan baru dan padat karya seperti perusahaan kami untuk bernafas dengan cara restitusi yang gelap seperti ini. Kami bertanya, siapa yang bisa membawa jalan keluar? Pengadilan pajak,
ombudsman, dan lain-lain. Karena alasan pandemi, tidak ada kemungkinan bertemu dengan petugas pajak. Semua persoalan disampaikan dan dijawab secara online. Respon hampir-hampir tidak ada. Begitulah musim pandemi COVID-19. Jadi sudah tertekan, aturannya begini, kita rugi-rugi di tahun pertama kedua, ya, tiba-tiba naik lagi pajaknya yang rata-rata tadinya 50%, ya, naik menjadi 62%, ya. Kemudian orang pajaknya mau dikonfirmasi pun susah. Kenapa? Karena semua sistem online. COVID, halo COVID, hai, udah setahun Anda. Pusing gue. Masalah pajak seperti ini sangat mengganggu cash flow sehingga sulit untuk bergerak. Sejatinya tidak ada insentif bagi pengusaha yang compliance. Nah, jadi intinya atas, tengah, bawah, depan, belakang itu terhimpit semua. Gue mau hidup gimana? Maksudnya begitu. Ironisnya, pejabat pajak hanya pintar berkutat memaksa ayam yang ada di kandang bertelur setiap hari sampai ayam bertelur tersebut kesakitan dan mungkin mati. Tolong. Mereka enggan mencari ayam-ayam liar yang jauh dari kandang. Selama 45 tahun masa kerja saya, attitude pejabat pajak tidak banyak berubah. Itu yang ditulis. Nanti Anda bisa lihat tulisan di bawah. Ya. Saya hanya bercerita saja. Bahkan pada suatu kesempatan saya pernah ditanya petugas pajak apa bedanya antara orang jujur dan orang bodoh. Dijawab sendiri olehnya, bedanya hanya seujung rambut. Rambut Anda. Rambut saya kecil sekali, nggak bisa, saya nggak bisa ngambil. Pejabat pajak juga menyatakan bahwa mereka harus melakukan koreksi. Sebaik apapun pembukuannya, tanpa koreksi tidak ada karir katanya. Problematis. Yang nomor 2, Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 diperburuk lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jangka waktu kontrak kerja dengan klien rata-rata hanya 1 tahun. Kalau beruntung diperpanjang juga selalu setahun. Maka logika Undang-Undang Cipta Kerja yang memerintahkan agar karyawan yang sudah bekerja 5 tahun harus diangkat menjadi karyawan tetap PKWTT, perjanjian kerja waktu tak terbatas. Sedangkan jangka waktu untuk pekerjaan hanya setahun tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ini menandakan bisnis ini tidak masuk ke dalam radar pemerintah. Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib bisnis ini. Mereka tidak mengerti peranan bisnis ini. Yang jelas, harga pasar seperti sekarang ini membuat undang-undang ini tidak mungkin dijalankan oleh perusahaan facility service. Tetapi karena pandemi Corona-19, lagi-lagi pejabat yang berwenang tidak bisa ditemui. Begitulah, sangat problematis. Are you got my point? Jadi gini, maksud beliau adalah pemerintah kalau mau buat aturan, tolong dilihat lagi yang di bawah, gitu loh. Antara aturan dengan realitas di bawah itu sesuai apa enggak? Ya, sesuai apa enggak? Atau jangan-jangan pembuat kebijakan itu sebelum membuat sebuah kebijakan belum, ya, bukan tidak, saya nggak makan tidak, belum melihat kondisi yang terjadi di bawah, belum mengadakan sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian yang benar, ya, ditanya lagi pengusahanya, kamu gimana sih sistem pemerintah, sistem usahanya dan lain-lain, sehingga langsung tiba-tiba buat sebuah aturan. Dan itu yang membuat kondisi bisnis facility service ini menjadi amburadul. Begitulah, problematis. Nomor 3. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 mewajibkan perusahaan membayar pesangon kepada mereka yang mengundurkan diri dan kepada mereka yang diberhentikan karena tidak cakap bekerja, tidak kompeten dalam bekerja, ditilik dari segi keterampilan, produktivitas, dan attitude yang kurang pas alias underperform. Sedang harga yang disetujui klien tidak mencakup perhitungan biaya pesangon. Ya, undang-undang ini sangat tidak bersahabat dengan bisnis facility service.
Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mendorong proses peningkatan produktivitas tenaga kerja. Perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon akan berusaha memindahkan karyawannya yang underperform tersebut ke tempat lain, membawa virus negatif dan membuat klien tidak happy. Akibatnya, kita semua sudah tahu. Perusahaan lagi yang kena. Ya kan? Dibilangnya nggak perform, nggak memiliki kualitas. Sedangkan kami tidak ada jalan keluar yang lain. Terus mesti bagaimana kami seharusnya? Sekali lagi, sistem harga yang ditetapkan pasar tidak mendukung peraturan pembayaran pesangon seperti ini. Boro-boro bayar pesangon, untuk bayar THR aja udah sulit. Ya, problematis lagi. Yang nomor 3 ini benar-benar memberatkan perusahaan facility service. Saudara-saudara sekalian, para clean squad dan clean planner, mungkin ada para clean planner yang berbahagia merasakan dan memahami apa yang dikatakan oleh beliau di sini. Ya, gini, saya perlu kasih gambaran. Di dalam penawaran perusahaan cleaning service, ya, ataupun facility service yang lain, itu kami hanya dihitung personel, ya, operator, ada leader, ya, dan supervisor 1. Oke? Saya ulangi lagi. Di dalam penawaran cleaning service umpamanya contohnya, ya, itu hanya ada alat, chemical, mesin. Lalu manpower. Manpower itu ada operator, CSO, cleaning service operator, ya, kemudian ada leader, oke, ada supervisor. Nah, padahal dengan kondisi seperti itu, seandainya gedungnya banyak, kita butuh lagi manajer area. Kita butuh lagi manajer, ya, atau koordinator. Nah, koordinator ini adalah orang perusahaan. Dia nggak dibayar. Dia nggak dibayar di dalam perjanjian tersebut. 1. Yang kedua lagi, kita bayar 50 juta mamanya, ya, per bulan 50 juta. Alat, chemical, mesin, manpower. Manpowernya ya tadi saya ulangi lagi, operator, supervisor, ya. Operator, supervisor ada leader, ada supervisor. Oke? Kan di HO ada orang operasional. Di HO kan ada orang administrasi, ada orang keuangan, belum bayar konsultan, belum bayar trainer. Trainer HRD-nya kan mesti dibayar juga di sana, ya kan? Kemudian apa? Sewa gedung lah. Kemudian apalagi dan lain-lain. Belum lagi ditambah pembayaran saat ini. Pembayaran saat ini itu adalah 3-1, 3 bulan sekali bayar. Ada yang 5-1, bahkan ada yang parah, 6-1, 6 bulan sekali bayar. Ditambah lagi, oke lah, kalau gaji THR, gaji ke-13, itu kami masukkan. Tapi pesangon ini kan nggak masuk ke dalam penawaran tersebut. Tapi menurut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kami harus bayar pesangon. Nah sekarang gini, orang ini udah nggak perform, orang ini udah nggak bagus, udah dikasih peringatan teguran pertama, 2, dan 3, SP1, teguran 1, 2, 3, SP2, teguran 1, 2, dan 3, SP3, dia out, kami harus kasih pesangon lagi. Ini gimana ceritanya ini? Ini menurut tulisan ini seperti ini. Oke, yang keempat. Upah minimum sangat memberatkan. Bagaimana membuat pola kerja untuk mendorong peningkatan produktivitas karyawan jika upah kerja karyawan baru sama dengan upah karyawan lama? You can think it. You can imagine that. Di mana logikanya jika gaji karyawan yang rajin sama dengan upah karyawan yang malas, yang tidur-tiduran di area? Jika upah karyawan yang tidak terampil sama dengan upah mereka yang terampil. Dengan sistem upah minimum seperti ini, perusahaan hampir tidak punya kesempatan menaikkan upah bagi mereka yang sudah punya masa kerja di atas 1 tahun, apalagi yang bagus. Ini tambahan saya. Percayalah, sistem ini tidak mendorong visi Indonesia Maju 2045. Karyawan frontliner kita tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Indonesia akan tetap menjadi underdog. Ini juga membuktikan pemerintah tidak mengenal bisnis ini. Nggak ngerti sistematika bisnis ini. Maka kami menyarankan agar sistem pengupahan diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan menerapkan sistem merit sesuai dengan areanya, sesuai dengan proyeknya. Inilah cara yang terbaik untuk mendorong tingkat produktivitas pekerja, karena kami yang lebih mengenal pekerja tersebut, karena kami yang tahu bagaimana kinerja dia di area. Penetapan sistem pengupahan semacam ini sangat problematis. Semoga teman-teman semua bisa memahami hal ini.
Saya membaca ini aja emosi. Emosi karena memang memberatkan pengusaha. Di sisi lain, kita kita tidak menyangkal bahwa di dalam perusahaan cleaning service, facility service, manpower di area itu sangat menentukan. Kualitas kerja mereka itu sangat menentukan. Kinerja mereka sangat menentukan. Bahasa kasarnya begini, mereka yang menggaji kami, manajemen ya, di area. Mereka lah yang menggaji kami, maka kami berkewajiban untuk meningkatkan performa mereka, pendidikan mereka, skill mereka, attitude mereka, semuanya kita harus naikkan mereka secara bertahap pelan-pelan. Tetapi kalau dengan apa yang terjadi saat ini, ya, dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kemudian dengan tambahan lagi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, ini sangat memberatkan kami. Gini, kunci dari perusahaan facility service adalah manusianya, ya. Nah, manusianya ini kan harus di-setel. Kalau semuanya orang punya gaji yang sama, masuk semua gaji sama, naik sama, ini bukan robot. Sedangkan gini, seakan-akan ini menurut saya pribadi ya, seakan-akan para pembuat kebijakan tersebut tidak melihat kondisi di lapangan itu bagaimana. Dan yang nomor 2, seakan-akan pembuat kebijakan tidak memahami kondisi sosiologi, antropologi, pekerja-pekerja Indonesia. Anda harus paham benar bagaimana pekerja-pekerja Indonesia, mindset mereka di dalam bekerja. Apalagi orang-orang grassroots. Ya, kalau dulu parah sekali, kalau sekarang udah jauh lebih baik ya, saya rasa ya. Jadi, maka hanya orang Indonesia memahami Indonesia. Tetapi hal itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dilakukan apabila sang pembuat kebijakan tidak turun ke bawah, tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu, hanya mendengar dari beberapa orang saja. Nggak bisa, Anda harus menyeluruh. Dan saya yakin penelitiannya tidak bisa makan setahun 2 tahun. Bisa lebih. Kenapa? Karena data Anda harus valid. Kalau data Anda nggak valid, maka peraturan yang Anda tetapkan tidak akan pernah membumi, tidak akan pernah mengakar di bawah. Sistem perusahaan facility service berbeda dengan sistem perusahaan-perusahaan yang lain. Itu yang harus Anda pahami. Jadi panas gue. Buka baju dulu. Kita mulai lagi. Kelima. Keempat butir persoalan di atas tidak bisa dijawab oleh harga yang ditetapkan pasar, yang terpaksa diterima oleh perusahaan service provider seperti kami. Rata-rata harga jual per orang frontliner berkisar 1,3 sampai dengan 1,4 kali upah minimum. Itu rumus perhitungan. Nanti kita bongkar lagi yang itu panjang ceritanya. Kadang-kadang bisa 1,5 kali atau 1,6 kali ketika ada prospek yang mengerti persoalan secara lebih baik. Jika perusahaan service provider tersebut membayar upah minimum lengkap dengan biaya-biaya normatif yang lain, jika mereka patuh kepada peraturan perpajakan, mustahil bisa mendapatkan margin yang mampu membawa perbaikan dan perkembangan jangka menengah dan jangka panjang. Bisa hidup saja sudah bagus. Ya, bisa menggaji karyawan baik saja sudah bagus. Bisa bayar THR, itu sebuah anugerah. Saya masih ingat pada awal tahun 2000-an, harga jual per orang berkisar antara 1,9 sampai 2,2 kali upah minimum. Telah terjadi degradasi harga sampai 60% selama 20 tahun. Aneh, pasar bukannya tambah sehat, makin tidak rasional. Pengennya murah, tapi kualitasnya bagus. Mana ada? Orang beli cireng aja, cireng yang mahal harganya dengan cireng yang murah juga beda, bakso juga demikian. Ini orang loh. Akan tetapi di lain pihak tuntutan kepada perbaikan kualitas semakin besar. Problematis. Ini masalah. Untuk bisa menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja, maka harga jual harus kembali ke level tahun 2000. Minimal 2,2 kali UMP. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi perusahaan service provider yang melakukan pelatihan kepada tamatan SMP, SMA, atau mereka yang putus sekolah yang berasal dari kelompok masyarakat akar rumput seperti yang diuraikan di atas. Dan kita lanjut ke nomor 6. Akhir-akhir ini ada juga permintaan market atau pasar
Untuk menghitung PPN hanya dari manajemen fee, bukan dari total invoice. Konon, sudah banyak yang terpaksa menurut walaupun tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kami sudah konsultasi dengan kantor pajak dan profesional lainnya dan mendapatkan jawaban bahwa hal itu bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Begitulah cara market untuk menghempaskan harga dan membantingnya sampai ke dasar. Tetapi di dalam kenyataan ada saja perusahaan provider yang berani mengambilnya. Sekedar untuk hidup hari ini. Persoalan bisa ditunda besok bila perlu segera ganti nama atau perusahaan. Sangat problematis. Sebagai penutup, saya berharap agar Bapak sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menteri terkait yang lain bisa memberikan perhatian. Saya juga tidak tahu apakah usaha seperti yang kami tekuni ini masuk dalam ruang lingkup kementerian yang Bapak pimpin. Berharap ya, berharap. Sebagai informasi, perusahaan Facility Service Setrasari adalah perusahaan facility service yang tertua, didirikan atas anjuran Presiden Soekarno, itu tahun 1963 berdirinya kalau nggak salah. Untuk bisa mengurus Sarinah, Hotel Indonesia dan Monas, sekarang perusahaan tersebut kurang mampu berkembang, tetap kecil bahkan sudah mulai sekarat. Dia dimatikan oleh margin yang tidak memadai, tidak layak, pelan-pelan tapi pasti. Sekarang pendirinya sudah alih profesi, menjadi pengajar facility service di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Apakah hanya Setrasari yang bernasib sama? Banyak. Yang pasti tidak satu pun perusahaan facility service lokal yang bisa bertumbuh dan berkembang secara menguntungkan, sehingga menjadi perusahaan besar dan menjadi kebanggaan bangsa. Walaupun Indonesia setiap tahun semakin maju dengan penambahan gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel, apartemen-apartemen, komplek-komplek komersil, pabrik-pabrik, dan tambang-tambang. Tetapi nasib service provider tetap saja tidak berubah. Fasiliti dan gedung-gedung tersebut memerlukan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dengan kualitas yang tinggi. Tetapi mereka menawarkan harga yang teramat rendah, tidak mendukung perusahaan service provider maupun mendapat margin yang memadai untuk mampu mengurus karyawan dengan baik. Kebetulan saya pernah ikut serta mengubah citra Jakarta menjadi lebih bersih dengan mendorong penerapan budaya bersih sejak tahun 1999. Kota-kota besar lainnya pun turut berubah seperti Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, bahkan Singapura, Malaysia, dan Thailand, China, Taiwan, dan Brunei kagum dengan perubahan Jakarta sehingga mereka datang dan berguru ke tempat saya. Sewaktu itu saya masih memimpin perusahaan asing tersebut. Budaya bersih, asri, dan nyaman sudah terlihat di Indonesia sejak 15 tahun terakhir. Karena pasar facility service yang tidak terorganisir dengan baik, maka kesulitan perusahaan lokal menjadi sangat problematis, sehingga hanya perusahaan asing yang akhirnya tampil sebagai market leader. Walaupun cash flow operation mereka negatif, mereka mampu bertahan sampai 10 tahun menanggung kesulitan-kesulitan tahun-tahun pertama. Ketika saatnya mereka mulai mencetak keuntungan, nilainya langsung cukup besar. Karena jumlah kontrak yang terakumulasi sudah amat besar. Bisnis ini hanya bisa bertahan jika volume besar karena margin amat tipis. Sebaiknya, jarang perusahaan lokal bertahan rugi sampai 5 tahun atau lebih, besaran modal tidak mendukung. Jangan lupa, persoalan pertama, ketika operasional masih rugi, 2 bahkan 3 tahun pertama kerugian tersebut ditambah lagi dengan restitusi PPh pasal 23 yang hampir tidak mungkin. Mengerikan. Semoga pada kenyataannya pemerintah mendukung perkembangan usaha menengah dan usaha kecil. Persoalan-persoalan tersebut di atas jika tidak diatasi oleh pemerintah, akan mengurangi minat investor lokal menanam modal di bisnis ini. Salam dan hormat, Hotman Simanjuntak, pemerhati pasar facility service. Mohon pembaca memviralkan surat ini. Para cleanpreneur, clean squad yang berbahagia, jadi saya harap Anda dapat menangkap isi daripada surat terbuka tersebut yang dituliskan oleh Bapak Hotman Simanjuntak. Tulisan beliau ini benar-benar dirasakan oleh para pengusaha cleaning service, pengusaha facility service yang ada di Indonesia. Tapi bingung mensuarakannya bagaimana. Nah, dengan surat terbuka ini beliau mencoba untuk
mensuarakan suara-suara para pengusaha-pengusaha facility service, dan tentunya di dalamnya ada pengusaha-pengusaha cleaning service. Yang kedua, surat terbuka ini berisi kritikan bahwa pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan umum ketika membuat sebuah kebijakan, coba tolong, mohon untuk melihat dan mengadakan penelitian terlebih dahulu yang matang sebelum sebuah peraturan itu dikeluarkan. Karena jangan sampai perusahaan facility service yang menyerap tenaga kerja sangat banyak di Indonesia, bukan hanya menyerap, tapi mendidik mereka menjadi seseorang yang jauh lebih profesional, memiliki keterampilan yang jauh lebih baik untuk bersaing di pasar asing, di pasar internasional, itu kok malah ditekan. Harusnya dari pemerintah itu ada sokongan keringanan, mungkin ada sokongan biaya, bantuan ya kepada perusahaan-perusahaan facility service yang ada. Nah, yang ketiga adalah tentang penerapan, ini intinya adalah penerapan PPh 23 yang dinilai oleh beliau sangat memberatkan. Ini sebelumnya saya ingin memberikan sebuah gambaran yang saya alami sendiri. Dia ceritanya begini. Ada sebuah lembaga waktu itu, ya. Kita diminta untuk ikut lelang kebersihan pada saat itu, cleaning service. Oke. Kita diminta lelang. Di dalam lelang pemenangnya itu kan harga yang paling rendah. Ya, mungkin saat ini sudah berubah, bukan harga paling rendah lagi, tapi harga yang paling sesuai, gitu. Walaupun harga yang paling sesuai saat ini juga yang dicari yang paling rendah. Apalagi zaman Covid, kan gitu ya. Sudah, lelang sudah diikuti, harga paling rendah sudah diurutkan 1, 2, dan 3 dan lain-lain, diminta lagi harganya untuk turun. Oke, harga sudah ditemukan, harga yang paling rendah diminta turun, sudah. Lalu di antara 3 perusahaan, harga yang paling rendah ini besoknya diminta untuk 3 orang ini dilelang lagi, dicari lagi harga yang paling rendah. Ini gimana ceritanya? Akhirnya terjadilah yang tadi harganya berapa, kalau nggak salah 500-an, harga yang paling rendah ketika dilelang itu 190 sekian juta. Dengan area yang demikian luas. Nah, pada titik 200 juta saya mengkonsul sebuah perusahaan, saya bilang hentikan, saya bilang ini sudah nggak sehat, ini sudah nggak wajar ini, gitu loh. Nah, akhirnya menang di angka 190 juta sekian, padahal dari angka kurang lebih 5 jutaan. Nah, alhasil apa? Selesai lelang, saya salami orang yang berani masuk angka 190 sekian, saya salami, selamat, bukan Anda berhasil, selamat, Anda punya nyali yang besar, saya bilang. Lalu dengan nyengar-nyengir, orang tersebut, pengusaha tersebut datang ke saya. Dia bilang gini, Pak Lim, kita kerjasama yuk untuk menangani hal ini yuk, seperti ini, dengan keringat dingin yang mengucur demikian deras, gedenya segede butiran jagung. Tentu saya menolak, ya kan, karena Anda sudah menghancurkan harga pasar, Anda berani membid 190 sekian juta, Anda harus berani untuk menanganinya. Karena apa? Sekali perusahaan service provider atau facility service salah menentukan harga di awal ketika estimasi harga, maka Anda akan meruginya 12 bulan. Bukan untung, malah buntung itu. Dan itu terjadi, dan sepertinya hal ini masih tetap berlangsung. Sehingga di dalam hal ini, dalam surat ini pendapat saya pribadi ya, sebenarnya yang harus dibenahi adalah usernya, ya, usernya. Baiklah, pemerintah boleh membuat aturan seperti itu, tetapi usernya disosialisasikan. Contoh ya, ada pesangon. Pesangon ini harusnya yang membayar itu bukan kami, para pengusaha-pengusaha cleaning service, tetapi usernya. Nah, sekarang user pengen harga yang paling rendah dengan kualitas yang terbaik, komplain jalan terus, karena orang housekeeping kalau nggak komplain artinya nggak kerja, gitu loh. Demikian juga yang saya bilang, supervisor kalau darahnya nggak tinggi, nggak sakit hipertensi, bukan supervisor. Operator dipaksa kerja terus, sehingga apa?
Operator kalau nggak sampai kena tipes, artinya dia belum lulus sekolah cleaning service, kan gitu. Jadi gimana? Harga pengen lebih rendah, kualitas pengen yang paling tinggi, sedangkan kami di sini, para pengusaha cleaning service, tidak diberikan kelonggaran keuangan, ya, untuk menaikkan taraf mereka, taraf kehidupan mereka. Tidak diberikan kelonggaran untuk menaikkan skill mereka. Untuk menaikkan skill ini kan membutuhkan biaya, butuh training, ya. Kemudian alat, contohnya, alat biasanya sudah ditentukan oleh lembaga yang menentukan tender tersebut. Contoh ya, kalau standar saya, yang namanya sapu ijuk itu hanya boleh dipergunakan untuk outdoor saja. Namanya adalah garden broom, ya, bukan indoor broom. Indoor broom itu adalah sapu nylon dengan tinggi kurang lebih sebahu manusia, sehingga yang bekerjanya tidak sakit. Karena alat-alat cleaning service harus memenuhi ergonomi. Ya, ergonomi itu adalah ilmu tentang alat kerja sehingga tidak membuat yang bekerja itu menjadi sakit. Kan kebanyakan para operator cleaning service itu sakitnya di pinggang, sakit kepala, kemudian di tulang belakang, di betis, ya, pusing-pusing dan lain-lain. Bisa jadi sakitnya mereka itu karena apa? Karena alat dipergunakan mereka tidak sesuai dengan ergonomi manusia. Sekarang Anda bayangkan, seseorang dengan sapu ijuk yang pendek begitu tiap hari menyapu, lama-lama bongkok, umur 25 udah bongkok duluan. Nah, perbaikan alat tersebut untuk sesuai dengan ergonomi tubuh manusia dalam bekerja, itu kan membutuhkan biaya juga. Harganya antara sapu ijuk dengan sapu nylon kan beda. Kan gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan para clean squad dan clean planner dapat menangkap esensi dari surat terbukanya Pak Hotman Simanjuntak ini. Saya rasa sangat mewakili keresahan, kegelisahan, tekanan yang dialami oleh para pengusaha cleaning service pada khususnya, dan para pengusaha-pengusaha service provider ataupun facility service yang lainnya. Teman-teman yang berbahagia, mohon dengan sangat untuk surat ini ataupun video ini diviralkan, ya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis saja. Ada tambahan-tambahan di belakangnya hanya untuk menjelaskan maksud daripada tulisan ini bagi mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak memahaminya. Tetapi saya tidak lari dari esensi itu sendiri, dan saya campur dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami langsung selama 20 tahun lebih dalam dunia cleaning service, ya. Semoga video ini dapat sampai ke pemerintahan. Kenapa? Karena video ini tidak hanya, ya, atau surat ini tidak hanya menolong para pengusaha-pengusaha facility service, tetapi juga akan menolong lebih banyak lagi para pekerja-pekerja yang berada di bawah. Para CSO, Cleaning Service Officer, security, para kurir, office boy, driver, dan banyak lagi. Perlu Anda ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia adalah level grassroots. Yang ketika kita rekrut, itu harus di training dulu secara berkala, ya, baru mendapatkan sebuah standar tertentu untuk mengerjakan sebuah area. Dan itu ada sebuah pendidikan yang menghabiskan biaya. Oleh karena itu, surat ini bagi saya, surat terbuka ini tidak hanya berguna, tidak hanya membuat nafas, kalau seandainya goals dan dipertimbangkan oleh pemerintah, ini akan membuat sebuah nafas cadangan, bahkan membuat kelegaan yang banyak bagi para pengusaha-pengusaha facility service. Nah, kalau pengusaha-pengusaha facility service ini sudah mendapatkan nafas cadangan, tanda kutip bagi saya, maka orang-orang di bawahnya akan lebih banyak yang terangkat kualitas hidupnya. Kemudian orang-orang di bawahnya, ya, orang-orang grassroots tersebut yang berada dan bekerja pada perusahaan tersebut akan lebih banyak lagi mendapatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan akhirnya keinginan pemerintah kita bahwa Indonesia menjadi negara yang maju akan lebih cepat terwujud. Karena perusahaan facility service adalah perusahaan yang banyak menyedot tenaga kerja, yang paling banyak menyedot tenaga kerja tanpa keterampilan, dan kami membinanya, melatihnya, membimbingnya
mengontrolnya, sehingga menjadi manusia-manusia yang memiliki keterampilan standar. Baik, para Clean Squad dan Cleanpreneur yang berbahagia ini, demikianlah video saya tentang surat terbuka dari Bapak Hotman Simanjuntak. Sekali lagi saya katakan di akhir video ini bahwa apa? Bila tulisan ini berasal dari Bapak Hotman Simanjuntak itu sendiri, mohon ada yang menyampaikannya dan saya akan mengadakan komunikasi langsung. Saya akan mewawancari beliau langsung agar supaya beliau mendapatkan dapat menyampaikan pendapat beliau, kemudian saran-saran beliau untuk perkembangan Facility Service Indonesia ke depannya. Dan bila ternyata surat terbuka ini bukan dari beliau, Anda boleh menyampaikannya kepada saya langsung. Silakan tulis di bawah ini hoax atau bukan. Tetapi yang saya tahu bahwa surat ini sudah melalui saringan dari Aprindo. Karena yang men-sharekannya ini juga dari para pengurus nasional Asosiasi Perusahaan Clean Service Indonesia. Mudah-mudahan video ini berguna. Dan mudah-mudahan harapan saya video ini dapat sampai kepada para pemegang keputusan negara ini, para menteri, para pemerintah, ya, dan dapat mengadakan penelitian yang jauh lebih komprehensif lagi terhadap perusahaan-perusahaan facility service. Mengapa? Karena perusahaan facility service memiliki sistem perdagangan yang berbeda, memiliki sistem bekerja yang berbeda, sangat unik dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Terima kasih para Cleanpreneur dan Clean Squad yang berbahagia. Semoga surat ini dapat membuat dunia facility service semakin maju di Indonesia dan kita semua dapat untuk menaikkan taraf hidup para pekerja-pekerja grassroots ke tahap yang standar, tahap yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Bahagia selalu untuk Anda. Indonesia sehat, Indonesia bersih. Indonesia bersih sudah pasti Indonesia sehat. Dan kebersihan itu adalah bukan hanya bagian daripada iman, tetapi sebuah ciri bangsa yang maju. Jadi, apabila banyak orang yang sadar terhadap kebersihan, dan pentingnya kebersihan terhadap pola pikir, maka negeri ini akan lebih cepat menjadi negeri yang maju. Harapan Indonesia maju menjadi yang terbaik di dunia selalu ada di hati setiap anak bangsa yang mencintai negerinya. Filosofi Think Clean adalah sebuah filosofi yang membuat Indonesia jauh lebih maju ke depannya. Saya Bang Lims, terus Think Clean.